Aigerian menjalani kehidupan jangan ala kadarnya. Tapi dalam prosesnya kita harus punya jati diri. Oke? Panjat tebing bagi saya ibaratnya sahabat. Sudah menjadi sahabat karena saya bersahabat dengan panjat tebing ini mendekati umur 45 tahun. Saya menjadi pemanjat. Dengan memanjat saya bisa memberi solusi dalam kehidupan saya. Banyak kajian dari memanjat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang membuat saya lebih tertarik. Baik bagaimana cara memegang, bagaimana cara menginjak, bagaimana keseimbangan, dan itu diterapkan dalam kehidupan. Pegangan kita apa, pijakan kita apa, keseimbangan kita apa, itu yang bisa memaknai dalam diri saya. Sehingga saya lebih dalam lagi untuk bersahabat dengan panjat tebing. Jauh sebelum saya masuk ke panjat tebing, itu awalnya saya naik gunung seperti biasa. Tiba-tiba pada tahun 1974 di kota Bandung itu di gedung bioskop lah ada film bagus namanya Eiger Junction. Itu hampir seluruh pencinta alam, pendaki gunung yang ada di Bandung itu pada nonton. Saya nonton film di situ, oh ternyata mendaki gunung di Eropa seperti itu. Bawa alat, bawa palu, bawa pasak kayak gitu, bawa piton, ada karabiner. Jadi saya tergila-gila dengan suasana di film itu. Saya cari informasi kemana-mana nggak dapet. Ada salah satu buku yang sampai sekarang masih saya baca. Judulnya itu From Hill Walking to Alpine Climbing. Yang ngarangnya itu Alan Blackshaw. Saya pelajari dari situ. Akhirnya tahun 1978 saya praktekkan. Ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Benar-benar salah. Saya ngawur aja. Baru pada tahun 1980 ada Gladian Nasional lagi. Gladian Nasional yang ke-6 itu ada di Pantai Krakal di Jogja. Saya ketemu dengan teman-teman dari Skiger. Ketemu dengan Mas Hari, dia bilang kalau ingin belajar datang aja ke rumah. Pulang dari Jogja saya langsung belajar. Dan itu nggak tanggung-tanggung. Lamanya 9 bulan. Mempelajari tentang panjat tebing. Pokoknya dari A sampai Z itu diajarin sama si Mas Hari. Itu tanggal 19 Mei tahun 1982. Karena alumni Skiger pertama ini harus ekspedisi. Saya dan teman-teman melakukan ekspedisi di seputaran Maribaya di Lembang. Itu ada 19 orang dibagi dalam 3 grup. Di situ saya terjadi kecelakaan sangat fatal sekali. Dinding yang kurang lebih panjangnya 90 meter menjelang puncaknya tiba-tiba batu yang saya panjat itu rontok. Batu itu rontok menimpa kepala teman saya dan lutut saya ngebentur ke batuan itu dan retak. Kemudian teman saya kepalanya bocor. Nah, akhirnya dievakuasi ke atas. Malamnya masuk rumah sakit. Ya tidak ada yang dirawat lah. Meskipun kaki saya retak, saya cari pengobatan yang lain. Itu cukup fatal kejadian itu. Setelah kejadian tersebut, saya tetap memanjat, tetap berlatih, tetap menjadi pengajar di Skiger. Pada tahun 1985 saya terpilih menjadi anggota tim ekspedisi dinding utara Gunung Eiger di Switzerland. Hitung-hitungan itu selama memanjat di Eiger saat itu kita kena hafalan itu sampai 17 kali. Camp kita dihajar hafalan terus-terusan. Yang terakhir yang paling parah mungkin entah sebesar apa hafalan yang menimpa camp kita. Alat, tali semuanya habis. Tali ada 8 roll. Kemudian karabiner berapa? Ada 200. Yang lebih parah lagi kompor dan makanan habis juga. Terus ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Udahlah tengah malam kita pulang.
pulang dan kita menerima ya kita gagal. Jadi itulah kegagalan. Bagi saya itu kegagalan ya ketidakmampuan kita. Ketidakmampuan kita di dalam mengatasi segala kesulitan. Itulah arti kegagalan. Pulang ke tanah air, betapa malunya tim ini. Dicaci maki di semua media. Benar-benar babak belur. Yang 4 orang ini ya dikritik habis-habisan. Sampai ada yang bilang jangan suka terbang kalau tidak punya sayap. Wah, menyakitkan sekali gitu. Tapi kita berpikir semua ini. Jadi nggak bisa kita menerima cacian seperti ini. Kita harus buktikan bahwa kita harus balik lagi. Akhirnya disepakati dengan pihak sponsor. Oke, tahun depan balik lagi. Tapi minta latihan yang benar. Kemudian dipelajari lagi kondisi Gunung Eger. Jika naik Gunung Eger di musim peralihan antara musim dingin dan musim panas, maka dinding itu akan dibasahi oleh air. Tetesan-tetesan air ada di mana-mana. Akhirnya dicari satu program latihan, kita harus manjat air terjun. Dicari air terjun di mana yang di Indonesia yang paling tinggi. Itu air terjun Sigura-gura di Porsea di Sumatera Utara di Sungai Asahan. Tingginya 932 meter dan kita berangkat ke sana. Di situ sambil mensimulasikan kira-kira makanan apa yang layak untuk ekspedisi di Eropa. Karena kita nggak bisa bawa nasi. Kalau ekspedisi di Eropa bawa nasi repot. Kita harus berhitung dengan bahan bakar dan juga durasi waktu. Maka dicarikan satu komposisi makanan, racikan sendiri, tapi memenuhi kalorinya. Kita belajar di Bandung itu ada Akademi Ilmu Gizi. Diceritain bahwa kita mau naik gunung ini, maka kita tidak akan makan nasi. Kira-kira apa, komposisi apa yang bisa akhirnya keluar satu komposisi makanan yang mudah didapat di supermarket. Dan itu dilakukan di Gunung Eger. 2 hari sebelum keberangkatan saya masuk rumah sakit. Tapi teman-teman yang lain berangkat. Dan itu berhasil membuat lintasan Indonesian Road di dinding utara Gunung Eiger. Saya tidak berprestasi di dunia sport, tapi kalau dibilang prestasi ya saya pernah melakukan satu pendakian ke Kilimanjaro dan bawa sepeda. Kenapa harus bawa sepeda? Buat saya ya karena permintaan sponsor, saya harus bawa sepeda ke puncak Kilimanjaro dan harus difoto di puncak. Hanya itu konsepnya. Ini tantangan berat buat saya. Jadi harus dibuat latihan-latihan. Saya coba latihan di Gunung Semeru. Itu juga bawa sepeda dan bisa. Teman saya ceritanya kenapa harus bawa saya sebagai pemanjat. Karena sudah pasti kalau izin normal naik Kilimanjaro bawa sepeda pasti akan ditolak sama pihak Taman Nasional Kilimanjaro. Maka si teman saya ini akan mensiasati naik Kilimanjaro lewat satu dinding es namanya bridge wall sekitar 80 meter, itu harus dipanjat. Akhirnya dia pasang iklan, dicari pemanjat tebing untuk mendaki Kilimanjaro dengan sepeda. Maka oke lah saya daftar dan akhirnya alhamdulillah tanggal 21 Agustus 1987 saya sampai di puncak tertinggi di Afrika dan saya bersepeda di atas Kilimanjaro itu, di atas salju. Waduh, luar biasa. Akumulasi dari seluruh perjalanan tadi berujung ada di kantor IS. Saya di kantor IS ini bisa mengeksplor diri saya secara optimal. Selain bisa menghimpun teman-teman petualang pada adventurer dalam organisasi Eiger Adventure Club. Selain itu kita juga bisa sharing pengetahuan. Saya juga banyak belajar dari mereka. Mereka juga bisa belajar dari apa yang saya alami. Selain itu saya bisa memberi kontribusi kepada Eiger itu sendiri di dalam menyediakan produk untuk berkegiatan di alam bebas. Bahan apa yang layak, kemudian rancangan seperti apa yang nyaman, dan sampai kepada uji coba.
Jadi sampai saat ini itu masih saya lakukan. Eiger Adventure Service Team, home for adventure.